orang bebal, orang yang sengaja melanggar, orang yang sengaja tidak mau tahu mengenai Tuhan, dia berkata begini katanya, Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan tidak berbuat jahat. Ini maksudnya Allah tidak membiarkan dirinya orang anggap hendak berbuat apa-apa, hendak membalas baik yang berbuat benar dan baik maupun kepada orang yang berbuat jahat dan berbuat tidak benar. Banyak kali kan kita ingat di 2 Petrus, Allah tidak lalai menepati janji. Tuhan tepati janji dalam firman-Nya. Jadi pagi ini kita mau lihat untuk hati-hati kita bersikap. Karena setiap sikap kita, setiap ucapan kita itu menabur dan pasti menuai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dia tuai. Jadi rajin-rajin saja menabur yang baik. Berhati-hati untuk jangan sampai kita menabur yang jelek. Amin. Supaya menuainya yang nyanyiannya Pendeta Ondatu, janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. Menuai pasti baik, menuai baik, menabur baik pasti menuai baik. Menabur yang tidak benar, menabur yang jelek pasti menuai yang tidak baik. Kalaupun belum menuai hari ini, belum menuai besok, belum menuai bulan depan, pasti menuai. Dan waktu menuai, kita bilang, oh, kenapa dulu saya diperingatkan? Kenapa dulu saya ada orang mengingatkan saya, menegur saya masa bodoh. Mengapa dulu saya sudah tahu firman, saya sengaja langgar. Sekarang seperti ini. Nah, kita lihat kita mulai dengan yang menabur baik dulu. Ada contoh, langsung contoh, ada ibu janda dari daerah wilayah Sarfat. Nah, tolong tampilkan satu Raja-Raja pasal 17. Kita akan lihat nanti Genio tampilkan mulai ayat yang ke-10. Saya akan baca dengan cepat, saudara ikuti saja. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Yang paling belakang bisa lihat nih. Nah, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 mulai. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kemudian ketika perempuan itu pergi mengambil air, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lanjut. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah makan roti yang kecil karena tepung tinggal sedikit, setelah makan kami mati. Berarti sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Nah, itu sudah habis. Tidak mungkin lagi. Sudah jelas habis, hancur, mati. Tidak ada lagi. Nah, lanjut. 13, tetapi Elia berkata, ini ada firman. Tuhan sampaikan ke Elia, Elia sampaikan kepada ibu janda ini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, bikin roti bundar kecil. Tapi buatlah bagiku sepotong
buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Jadi kalau roti bundar itu sisa tepung sedikit dan minyak sedikit itu bisa bikin roti bundar sebesar Alkitab saya ini. Elia bilang, bikin dulu sekone, bikin dulu kenek kecil. Bikin kecil dulu buat saya. Bikin kecil dulu buat saya. Nggak habiskan, tapi bikin kecil dulu buat saya. Barulah, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Siapa yang didulukan? Elia. Kalau pendeta sekarang bikin begitu ke jemaat, mampus, dibully seluruh dunia. Pendeta gila, pendeta panarukan gila. Jemaat sudah kekurangan, dia minta duluan dia. Itu sebabnya saya jarang khotbah soal korban, bawa perpuluhan, bawa. Saya tidak berdiri di sana lagi, pulang. Tadi sudah dengar firman Tuhan. Kalau saudara baca Galatia pasal 6 ayat 6, saya tidak pernah khotbahkan selama saya di sini. Karena itu menguntungkan pendeta. Ada yang berani baca Galatia 6 ayat 6? Jeff, tolong. Kenapa saya mulai menyimpang ya? Sebentar, tidak apa-apa. Itu berguna kayaknya buat saudara, baru kali ini. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Ya sudah, Dev, itu kali ini saja kamu baca dan kali ini saja. Saya izin, malu, todus kalau Galatia 6 ayat 6. Tapi kalau saya baca senang saya. Tapi kalau khotbahkan ke saudara, saya antara malu, takut, segan, ya pokoknya campuran itulah. Karena itu, baiklah orang yang menerima pengajaran dari firman, membagikan segala sesuatu yang daripadanya ke yang mengajarkan firman. Saya bilang, itu sebabnya saya tidak pernah, dan saya tidak pernah makan. Solar Dex naik 24.900, turun lagi sedikit, sekarang turun lagi sedikit. Masih bisa beli. Bapak Agus bilang, Om nyerah aja kita. Saya bilang, saya tidak berani nyerah karena takut mesin. Kalau Bapak Agus rusak mobilnya, dia ganti lagi langsung baru besok. Kalau saya mau pakai sampai mati atau sampai Tuhan datang. Kenapa khotbah saya mulai menyimpang? Nah, perempuan itu menjawab ayat 13, 14, terus lanjut. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lanjut. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat. Jadi saudara, setelah dengar firman Tuhan ini, pergi dan berbuat. Amin. Memang tidak enak, tinggal sedikit, uang di kantong, di dompet, belanja buat ke pasar besok, tinggal 50.000. Itu ibadah, perjamuan kudus, berapa kasih kolektor ya? Biarpun tidak ada yang saudara beri, sudah tidak punya kemampuan untuk uang, datang ibadah, tidak ada yang usir saudara. Malaikat pun tidak berani. Apalagi pendeta. Pendeta berani. Perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi dia bertindak. Kemudian firman Tuhan bilang, dia mendapat makan sampai hujan turun. Kira-kira sekitar 3 tahunan perempuan itu makan. Dan
ini kisahnya begini. Begitu dia datang bikinkan buat Elia bilang, sekarang pulang bikin buat kamu, buat kalian berdua. Dan Elia tinggal dengan mereka. Begitu dia mulai bikin, dia tuang. Dibuli-buli, ada minyak, kemudian ada tempat tepung. Dia tuang di meja. Mungkin pakai bukan ember atau apa itu. Gluk 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 gluk. Wih, kok enggak habis-habis? Dia campur minyak. Gluk 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 gluk. Minyaknya enggak habis-habis, dituang sampai sudah cukup. Bikin adonan banyak. Anaknya bilang, tambah lagi mah, tambah lagi mah. Sudah 1 bulan kita kelaparan. Wih, anaknya bilang, kok enggak habis-habis? Mungkin anaknya lihat di dalam buli-buli, tetap sedikit. Itu keajaiban. Sore, makan sore, bikin roti besar-besar lagi. Anak bilang, bikin banyak-banyak, Mas. Sudah lama ini, lihat sudah rusuknya keluar semua. Bikin tiap hari, pagi, siang, sore. Kalau mereka pagi, siang, sore, ada yang makan 3 kali 1 hari di sini. Saya makan kadang-kadang 4, kadang-kadang 2. Terus mungkin sekitar 3 tahun Tuhan pelihara. Tapi bukan bergudang-gudang itu tepung dan minyak. Tetap sedikit dituang sampai cukup. Besok sama terus pemeliharaan Tuhan. Nah, itu yang kita lihat, berani menabur yang baik walaupun dalam kesulitan. Amin. Tuhan hargai ketika kita dalam kesulitan. Kalau kita punya banyak, kemudian nabur ya sama dengan ngorek, sama dengan potong kuku, gampang. Tapi waktu dalam kesulitan, oh Tuhan, ngasih enggak. Berkali-kali saya alami. Tuhan gerakkan di hati saya, kirim ke teman hamba Tuhan pedalaman. Atau kadang-kadang yang dekat-dekat sini juga. Kadang-kadang malam-malam saya berdoa, tahu-tahu muncul wajahnya orang itu. Wih, kok muncul wajahnya teman satu hamba Tuhan ini, tapi Tuhan taruh di hati, kirim. Jadi selesai doa, saya langsung transfer malam-malam. Kadang-kadang jam 1, setengah 2. Saudara, kadang-kadang tidak ada 2 jam setelah saya transfer, ada orang telepon, Om, tolong lihat nomor rekening saya baru transfer biar tidak banyak. Tapi lebih banyak dari yang saya transfer. Saudara, saya mau katakan berani. Saya ngomong khotbah ini bukan karena lagi membangun loh. Saya sampai lupa kalau kita sedang membangun, walaupun sampai kecapean urus ini, tapi senang lihat, bagus ya, belum selesai ini. Nah, sudah sampai di mana? Jadi jangan takut berbuat bagi Tuhan, walaupun dalam keadaan yang mepet. Iman di situ, iman diuji jadi lebih murni. Gak usah takut, Tuhan gak akan pernah ingkar janji.